Melonjaknya harga minyak berpotensi berlanjut dengan adanya pemangkasan produksi dari OPEC Plus. Anda lihat apakah efeknya ini akan signifikan dalam jangka panjang atau lebih ke jangka pendek saja? Sebenarnya kalau kita lihat per hari ini ya, ini makanya yang membuat beberapa pihak, terutama beberapa analis itu juga agak kaget dengan keputusan OPEC karena sebelumnya kalau kita lihat ya OPEC ini kan OPEC Plus ya, ini mengumumkan kalau mereka itu akan mereview kembali kebijakan mereka untuk mengangkat harga target produksi mereka yang telah mereka buat sebelumnya pada Juni nanti, tapi ternyata ada nih lebih cepat lah gitu kan. Nah, yang kejadian pada saat ini kan sudah kelihatan dampaknya pada harga ya, tapi balik lagi ini hanya menurut kami ini hanya sentimen shock sementara sebelum pada akhirnya market bisa melihat sebenarnya kesiapan sejauh apa sih kesiapan supply demand minyak global itu kondisinya seperti apa saat ini kan terkait supply demand oil itu nggak cuma banyaknya produksi dan demand aja, tapi kita juga harus melihat berapa banyak inventory yang tersedia di negara-negara OECD, negara-negara Arab dan juga negara-negara seperti US dan segala macamnya seperti itu, Mbak. Baik, apakah harga minyak berpeluang untuk kembali ke kisaran $90 Amerika Serikat per barel? Kalau misalkan kita lihat ya seperti tren sebelumnya, ketika ada shock sih mungkin aja ya harga minyak itu bisa naik 1 sampai 10 USD per barel. Tapi kan balik lagi itu hanya shock sementara nih, karena seperti yang sebelumnya kita bisa ambil contoh ketika isu China reopening menjadi topik yang centralized lah. Terus bagaimana dampaknya ke harga minyak dan segala macam. Tapi karena struktur dari pasar minyak baik supply ataupun demand itu cukup kuat, sehingga isu tersebut tidak memberikan dorongan yang cukup signifikan bagi harga minyak. Dan ini bisa aja sebenarnya juga terrefleksi ke keputusan OPEC sekarang. Iya, pada akhirnya mungkin karena OPEC menguasai sekitar 40 juta barel yang diproduksi per harinya ya, itu juga hanya memberikan dampak sesaat, tapi balik lagi nanti pasar akan menilai ini bagaimana kesiapan sebenarnya dari pasar minyak global seperti itu. Baik Pak Zudi, kita lihat keputusan OPEC Plus ini berlawanan dengan harapan dari Amerika Serikat begitu. Anda lihat apakah ini juga akan memberikan efek untuk keputusan dari Bank Sentral? Ya, pasti ya, karena kan beberapa kali kita sudah lihat ya, Bank Sentral pemerintah Amerika Serikat sudah berusaha berkoordinasi dengan OPEC Plus untuk bagaimana caranya biar harga minyak dunia itu kembali ke bawah 70 ya, salah satunya dengan menambah suplai minyak dunia lah, baik dari sisi OPEC ataupun juga Amerika Serikat. Tapi proposal tersebut di-reject oleh OPEC Plus, dan OPEC Plus masih bertahan dengan keputusan mereka dengan asumsi preemptif. Jadi mereka tidak mau harga minyak itu crash kembali ke level COVID, kan seperti itu. Jadi jelas ada impact-nya nanti mungkin akan ada impact-nya, nggak tahu, kita nggak pernah prediksi ya seberapa cepat akan direspon oleh kebijakan The Fed Amerika Serikat, tapi mungkin saja bisa di bulan depan akan terrefleksi bagaimana The Fed itu akan menanggapi kenaikan keputusan OPEC untuk mengangkat harga produksi minyak mereka seperti itu. Baik, mungkin boleh jelaskan seperti apa efeknya bagi Indonesia? Nah, sebenarnya kalau dari Indonesia sendiri itu menarik ya. Kita punya asumsi ICP ya di APBN kita. Jadi ICP itu dihitung berdasarkan harga dated Brent dan juga alpha atau bias sedikit lah dari harga global, kan seperti itu. Jadi ICP itu bisa lebih tinggi atau bisa lebih besar atau bisa lebih kecil dari harga minyak Brent, tapi dalam batas tertentu. Nah, impact-nya bagaimana? Kalau kita refer ke APBN 2023 ya, kenaikan $1 harga ICP itu nanti berdampak pada peningkatan pendapatan negara sebesar 3,3 juta USD, 3,3 miliar USD, tapi secara netnya masih negatif karena kenaikan $1 tersebut akan menambah beban kita tuh sekitar 9,2 miliar USD seperti itu, Mbak. Jadi netnya itu tetap masih akan negatif buat Indonesia dengan kenaikan harga minyak sebenarnya seperti itu.